kami dari kelompok 6 dengan saya Dian Febriani dan teman saya Muhammad Amirullah akan menjelaskan tentang materi uji normalitas. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jerquebera. Selanjutnya yang pertama ada uji normalitas chi kuadrat. Dalam penyelesaian pengujian chi kuadrat terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada menentukan nilai uji statistik dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada menentukan taraf nyata untuk mendapatkan nilai chi kuadrat tabel dengan rumusnya seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya itu ada menentukan kriteria pengujian hipotesis dan rumusnya seperti di bawah. Terakhir ada memberikan kesimpulan. Nah, untuk contoh soal, diketahui data nilai matematika dari 32 mahasiswa dalam penyelesaian uji statistik adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah angka-angkanya. Terus di sini diminta ujilah apakah data tersebut berdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu dengan cara merumuskan hipotesis HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan nilai uji statistik. Jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Sama dengan di sini kan data terbesarnya yaitu 95 dikurangi data terkecilnya yaitu 32 sama dengan 63. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log 32 karena data n-nya itu 32 kan. Nah, terus selanjutnya sama dengan 1 ditambah hasilnya 4,97. Nah, hasil dari 1 ditambah 4,97 yaitu 5,97 dibulatkan jadi 6. Terus panjang kelasnya sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas, yaitu jangkauannya 63 dibagi dengan 6 sama dengan 10,5. Jadi di sini dibulatkan jadi 11. Nah, selanjutnya di sini tuh ada soal distribusi frekuensi. Nah, untuk soalnya itu seperti di atas ini ya. Di sini ada frekuensi, terus ada titik tengahnya, terus hasil dari ini frekuensi dikali FI dan XI itu hasil dari titik tengah dikali dengan frekuensi. Nah, untuk X1 pangkat 2 nya XI pangkat 2 itu hasil dari titik tengah di pangkat 2. Nah, untuk FI XI pangkat 2 itu hasil dari ini kan FI XI itu di pangkat 2. Jadi kayak misal nomor 1 ini 140 dikali 140 hasilnya pasti 4.900. Nah, selanjutnya ada di total di sini. Nah, di sini ada mencari rata-rata dan standar deviasi. Kita mencari rata-rata dulu dengan rumus sigma frekuensi dikali dengan titik tengah atau XI dibagi sigma frekuensi. Sama dengan tadi kan frekuensinya totalnya yaitu 1978. Hasil dari FIXI itu ya kan 1978. Nah, dibagi dengan frekuensi tadi itu 32. Jadi totalnya hasilnya itu 61,81.
Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi dengan rumus standar deviasi sama dengan akar sigma FI XI pangkat 2 per N dikurangi dengan sigma FI XI per N pangkat 2 sama dengan akar 130.720 dibagi 32 dikurangi dengan 1978 dibagi 32 lalu dipangkat 2, hasilnya yaitu akar 264,21. Hasil dari akar tersebut yaitu 16,25. Nah, selanjutnya ada membuat dan melengkapi C kuadrat berikut. Perhitungannya dijelaskan di bawah ini ya. Nah, ini untuk tabelnya seperti ini. Kita cari cara perhitungannya. Bagaimana cara mendapatkan nilai Z pada tabel B di atas? Di sini kita ambil batas kelas atau beta pada baris pertama yaitu 29,5 dikurang dengan 40,5. Untuk batas kelas 29,5 di sini itu rumusnya Z sama dengan batas kelas dikurangi X atau rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Sama dengan batas kelasnya yaitu 29,5 dikurangi dengan rata-rata tadi yang sudah kita hitung, rata-ratanya akan dapat 61,81 dikurangi dengan standar deviasi tadi yaitu 16,25, hasilnya sama dengan 1,98. Nah, untuk batas kelas 40,5 nya yaitu sama ya, Z sama dengan batas kelas dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi yaitu 40,5 dikurangi 61,81 dibagi dengan 16,25, hasilnya sama dengan min 0,31. Nah, lakukan seperti itu seterusnya untuk batas kelas lainnya dan dapatkan semua nilai Z-nya. Caranya sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan luas tiap kelas interval pada C kuadrat di atas? Tadi kan kita udah mendapatkan nilai Z-nya, sekarang kita cari luas tiap kelas intervalnya. Baiklah, perhitungannya dijelaskan di bawah ini. Jadi begini, setelah mendapatkan nilai Z, sebelum mencari kelas interval, kita cari dulu luas 0 dikurangi Z menggunakan tabel Z. Untuk nilai Z sama dengan nilai Z tadi kan contohnya yang pertama yaitu nilai Z-nya minus 1,98. Dilihat dari tabel Z didapat, kita cari nih 1,9. 8-nya dari kita tarik 1,9-nya kita ambil dari samping. Nah, 8-nya itu kita tarik dari atas. Jadi titik temunya itu berapa? Itu nilai 0, Z. Nilainya itu 0,4761. Nah, sementara untuk nilai Z minus 1,31 dilihat dari tabel Z juga didapat yaitu 0,4049. Nah, kita tabel Z ini bisa kita cari itu kayak di Google juga ada ya tabel Z. Sekali lagi, bagaimana mencari luas tiap kelas interval? Kita ambil luas 0 dikurangi Z pada baris pertama yaitu tadi kan 0,4761 dan 0,4049. Maka luas tiap kelas interval sama dengan 0,4761 dikurangi dengan 0,4049, hasilnya itu 0,0612. Itu hasilnya. Selanjutnya juga seperti itu untuk mencari kelas interval. Untuk ketentuan, apabila tandanya sama maka dikurangi, dan apabila tandanya berbeda maka ditambahkan. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi yang diharapkan pada tabel B di atas tadi. Nah, kita ambil luas tiap kelas interval pada baris pertama. EI sama dengan luas tiap kelas interval dikali dengan N. N di sini itu jumlah responden. Sama dengan baris pertama tadi luas
tiap kelas intervalnya yaitu 0,0612 dikali dengan N-nya yaitu 32 sama dengan 1,9584. Lakukan begitu untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Uji normalitas yang kedua yaitu ada uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Amirullah tentang penggunaan aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu ada aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS adalah Statistical Product and Service Solution. Adalah perangkat lunak yang paling sering dipilih dan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif. SPSS dapat membaca berbagai jenis data dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Jadi uji normalitas selain bisa dilakukan dengan rumus manual, kita juga bisa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah pertamanya yaitu menyiapkan data untuk diujikan normalitasnya. Misalnya kita memiliki 3 variabel yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian langsung dikopikan datanya di data view. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian halaman ini. Nah, kita klik analysis, lalu registration, lalu linear. Selanjutnya kita kopikan data kita pada tabel view seperti yang ada pada video ini. Selanjutnya yaitu langkah kedua, masukkan variabel sesuai dengan kolomnya. Variabel independen pada kolom independen, variabel dependen di kolom dependen seperti pada gambar sebelumnya dengan cara mengklik panah yang telah dilingkari merah pada gambar. Nah, bisa dilihat ya, lingkaran merah itu pada ada dependen dan independen. Jadi untuk yang dependen pada kolom dependen, yang independen pada kolom independen. Selanjutnya perhatikan pada gambar yang kedua ada lingkaran merah di statistik, plots, dan save. Kemudian klik pada bagian statistik dan kita akan memasuki langkah yang ketiga. Selanjutnya pada langkah ketiga di halaman ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Estimates dan model fit di checklist guna memunculkan model summary, table T dan tabel F. Covariance matrix dan collinearity diagnostic di checklist guna memunculkan nilai VIP dan tolerance. Untuk uji multicollinearitas Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Setelah itu klik continue. Setelah langkah ketiga selesai, kita masuk ke langkah yang keempat dengan mengklik plots, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Untuk langkah keempat selanjutnya yaitu setelah kita klik save, maka isikan sesuai lingkaran merah seperti pada gambar. Residual unstandardized diisi untuk memunculkan data residual unstandardized yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi apabila tidak lolos uji asumsi klasik. Apabila semua langkah telah dilakukan, selanjutnya klik continue lalu OK, maka akan keluar output SPSS yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu membaca plot. Dikatakan data yang kita gunakan normal apabila gambar P atau plot memperlihatkan titik-titik yang ada pada gambar mengikuti dan tidak jauh dari garis diagonal. Pada gambar 2.1 bisa dilihat bahwa titik-titik agak menjauh dari garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data yang kita gunakan kemungkinan tidak normal.
Untuk memastikannya, kita akan menggunakan uji normalitas yang kedua, yaitu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama itu kita klik pada non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, lalu klik satu sampel K, seperti pada video kali ini. Perhatikan lingkaran merah pada tulisan unstandardized residual. Lingkaran merah itu menunjukkan data unstandardized yang telah dimasukkan untuk uji Kolmogorov. Setelah itu klik OK dan akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya itu pada tabel 4.i atau tabel ini kita dapat memilih nilai assign, seek, atau 2 Tailor sebesar 0,05 atau 0,005. Syarat lulus uji normalitas adalah nilai assign seek 2 Tailor lebih dari 0,05. Sehingga pada contoh kali ini dikatakan tidak normal karena nilai assign seek 2 Tailor kurang dari 0,05. Pada contoh data kali ini kita mendapati data yang kita gunakan tidak normal, sehingga kita harus melakukan pengobatan untuk menormalkan data.